Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membacakan hasil lembar kerja IPA kami. Nama saya Habibah Yabayati. Nama saya Zaki. Nama saya Gali Prasetyo Tomo. Dan teman kami adalah Farel Ibrahim yang tidak bisa hadir karena ada acara bepergian. Saya akan membacakan lembar kerja yang pertama, kedua, dan ketiga. Tugas tabel pertama yaitu pembelahan sel secara mitosis. Gambar pertama, nama fase pembelahannya adalah metafase. Keterangannya, pada fase ini kromosom tersusun di bidang ekuator sel dan terhubung dengan serat gelondong dari kedua kutub sel. Yang kedua, nama fase pembelahannya adalah anafase. Keterangan, pada fase ini kromatit saudara ditarik oleh serat gelondong menuju kutub yang berlawanan, memisahkan kromosom menjadi dua set identik. Yang ketiga, nama fase pembelahannya adalah anafase akhir. Keterangan, pada fase ini kromatit saudara ditarik oleh serat gelondong menuju kutub yang berlawanan. Pemisahan ini memastikan bahwa setiap sel anak akan menerima jumlah kromosom yang sama. Yang keempat, nama fase pembelahannya adalah telofase. Keterangan, kromosom mulai mengentur kembali menjadi kromatin dan memburan inti mulai terbentuk kembali di sekitar dua set kromosom. Sitokinesis juga mulai terjadi yang akan memisahkan sel menjadi dua sel anak yang identik. Lembar kerja yang kedua. Lembar kedua juga pembelahan sel secara meiosis. Yang gambar pertama adalah nama fase pembelahannya adalah metafase. Keterangan, pada fase ini kromosom tersusun di tengah sel, di tengah ekuator dan melekat pada serat gelondong yang berasal dari kedua kutub sel. Yang kedua, nama fase pembelahannya adalah profase. Keterangan, kromatin mulai memadat menjadi kromosom yang terlihat jelas, membran inti mulai terurai, dan serat gelondong mulai terbentuk dari sentrosom di kedua kutub sel. Yang ketiga, nama fase pembelahannya adalah anafase. Keterangannya, pada fase ini kromatit saudara mulai ditarik oleh serat gelondong ke arah kutub berlawanan. Hal ini menyebabkan pemisahan kromosom yang memastikan setiap sel anak menerima jumlah kromosom yang sama. Yang keempat, nama fase pembelahannya adalah telofase. Keterangannya, kromosom sudah sampai di kutub sel dan mulai berubah kembali menjadi kromatin. Membran inti mulai terbentuk kembali di sekitar dua kelompok kromosom. Sitokinesis juga mulai berlangsung yang akan membagi sel menjadi dua sel anak yang identik. Dan lanjut ke kerja yang ketiga. Yang kelima adalah nama fase pembelahannya adalah metafase. Keterangannya, pada fase ini kromosom berjajar di tengah sel, di tengah dan melekat pada serat gelondong yang berasal dari kutub sel. Fase ini memastikan bahwa setiap kromatin terpisah merata ke sel anak. Yang keenam, nama fase pembelahannya adalah anafase. Keterangannya, kromatit saudara mulai dipisahkan oleh serat gelondong dan ditarik menuju kutub sel yang berlawanan. Hal ini bertujuan agar sel anak mendapatkan jumlah kromosom yang sama. Yang ketujuh, nama fase pembelahannya adalah anafase. Keterangan, pada fase ini kromatit saudara dipisahkan oleh serat gelondong dan ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Hal ini bertujuan agar setiap sel anak menerima jumlah kromosom yang sama. Yang kedelapan, nama fase pembelahannya adalah telofase. Keterangannya, pada fase ini kromosom mulai mengentur menjadi kromatin. Kumpulan inti mulai terbentuk kembali di sekitar kumpulan kromosom di masing-masing kutub sel dan sel mulai mengalami pembelahan sitoplasma atau sitokinsis. Saya akan melanjutkan lembar yang keempat, 5, dan 6. Jawaban sintaks 1. Tradisi shifting keban memiliki hubungan erat dengan sistem reproduksi manusia karena dilakukan sebagai bentuk dan harapan bagi kesehatan ibu hamil serta janin dalam kandungan. Upacara ini dinilai usia kehamilan 7 bulan yang merupakan tahap penting dalam perkembangan janin. Di rumah saya ada tradisi akikah, yaitu penyembelihan hewan
terhadap bentuk syukur. Bagian organ reproduksi laki-laki. Di sini ada kelenjar Golgi-uretra, lalu ada kelenjar prostat, lalu ada vesicula seminalis, lalu ada epididymis. Di sini ada testis. Lalu yang bagian ini adalah skrotum. Ini adalah penis. Lalu ada uretra dan ada vas deferens. Fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama testis sebagai organ pembentuk sperma. Lalu epididymis sebagai saluran panjang tempat pematangan sperma. Lalu ada vas deferens sebagai saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Lalu ada vas deferens sebagai saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Lalu ada vesicula seminalis. Fungsinya adalah untuk menghasilkan cairan kental kekuningan untuk menutrisi sperma. Lalu ada kelenjar prostat, yaitu menghasilkan cairan lendir yang bersifat basah. Lalu ada kelenjar Golgi-uretra, yaitu menghasilkan cairan encer seperti susu untuk menutrisi sperma. Ada uretra untuk menyalurkan keluarnya sperma dan urin. Lalu ada penis. Penis fungsinya adalah sebagai alat kopulasi. Lalu ada skrotum. Skrotum fungsinya yaitu kulit pembungkus testis yang berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nomor 3. Jawaban nomor 3. Skrotum berfungsi menjaga suhu testis agar ideal untuk produksi sperma saat suhu dingin. Skrotum mengkerut mendekatkan testis ke tubuh agar hangat. Saat suhu panas, skrotum mengendur menjauhkan testis dari tubuh agar lebih sejuk. Ini penting untuk menghasilkan sperma dapat berkembang dengan lebih baik. Lanjut gambar ke-5. Urutan keluarnya sperma dari testis hingga keluar tubuh. Yang pertama testis. Sperma diproduksi di dalam tubuh tubulus seminiferus testis melalui proses spermatogenesis. Setelah berbentuk sperma bergerak ke epididymis. Epididymis sperma disimpan dan dimatangkan hingga mampu bergerak aktif dan siap membuahi. Vas deferens. Saat ejakulasi, sperma yang matang didorong keluar dari epididymis melalui vas deferens, saluran panjang yang menghubungkan epididymis ke ductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius. Sperma bercampur dengan cairan dari vesicula seminalis yang mengandung nutrisi untuk memberi energi pada sperma. Lalu kelenjar prostat. Cairan dari kelenjar prostat ditembakkan untuk membantu sperma bertahan di lingkungan asam vagina. Lalu ada uretra. Sperma yang sudah bercampur dengan cairan vesicula seminalis dan prostat membentuk sel dan mengalir melalui uretra di penis. Ejakulasi. Dengan kontraksi otot yang kuat selama ejakulasi, sperma dikeluarkan melalui ujung penis melalui lubang uretra. Proses ini terjadi secara terkoordinasi saat orgasme. Dan saya akan melanjutkan lembar ke-7, 8, dan 9. Lembar ke-7 soal ke-7, jawabannya spermatogonium jumlah kromosomnya 2N, spermatosit prime jumlah kromosomnya 2N, spermatosit sekunder jumlah kromosomnya N, spermatik jumlah kromosomnya N, sperma jumlah kromosomnya N, dan pembelahan mitosis jumlah kromosomnya tidak ada, pembelahan meiosis jumlah kromosomnya tidak ada, pembelahan meiosis 2 jumlah kromosomnya juga tidak ada.
tabel sebelahnya. Ogonium jumlah kromosomnya 2N. Oosit primer jumlah kromosomnya 2N. Oosit sekunder jumlah kromosomnya N. Badan polar jumlah kromosomnya N. Ovum jumlah kromosomnya N. Pembelahan mitosis jumlah kromosomnya N. Pembelahan mitosis jumlah kromosom tidak ada. Pembelahan mitosis 2 jumlah kromosomnya tidak ada. Jawaban soal ke-8, akrosom membantu sperma menembus ovum. Nukleus mengandung DNA untuk membentuk zigot. Mitokondria memberikan energi untuk bergerak. Ekor menggerakkan sperma menuju ovum. Berdasarkan gambar struktur ovum di bawah ini, apa fungsi lapisan corona radiata dan zona pellucida? Jawabannya, fungsi lapisan ovum corona radiata menyediakan nutrisi dan perlindungan. Zona pellucida melindungi ovum dan mengatur interaksi dengan sperma. Lanjut lembar 8. Fertilasi terjadi dalam beberapa tahap. 1. Ovulasi. Sel telur dilepaskan dari ovarium ke tuba Fallopi. 2. Perjalanan sperma. Sperma masuk melalui vagina melewati cervix, rahim dan mencapai tuba Fallopi. 3. Penetrasi sperma. Sperma menembus lapisan pelindung sel telur menggunakan enzim. 4. Penyatuan inti. Inti sperma dan sel telur bergabung membentuk zigot. 5. Pembelahan zigot. Zigot mulai membelah dan bergerak ke rahim untuk implantasi. Proses ini menandai awal perkembangan embrio. Jawaban nomor 10. Kehamilan dibagi menjadi 3 periode, masing-masing dalam perkembangan penting pada embrio hingga menjadi janin yang siap lahir. 1. Trimester pertama, minggu ke-0 sampai minggu ke-12. Minggu kedua sampai minggu keempat, zigot berkembang menjadi biastopista dan menempel di dinding rahim. Minggu ke-5 sampai minggu ke-8 terbentuknya organ dasar seperti jantung, otak, sumsum tulang belakang, sirkulasi darah mulai bekerja. Minggu ke-9 sampai minggu ke-12, embrio berkembang menjadi janin, mulai terbentuk wajah, jari, dan alat kelamin. 2. Trimester kedua, minggu ke-13 sampai 27. Minggu ke-13 sampai minggu ke-16, janin mulai bergerak, sidik jari terbentuk. Minggu ke-17 sampai minggu ke-20, sistem saraf berkembang. Lanugo atau rambut halus tumbuh di tubuh janin dan detak jantung dapat didengar dengan stetoskop. Minggu ke-21 sampai minggu ke-24, paru-paru mulai menghasilkan surfaktan atau zat yang membantu pernapasan setelah lahir. Kulit janin masih transparan. Minggu ke-25 sampai minggu ke-27, janin mulai membuka mata, melakukan suara, dan memiliki pola tidur. 3. Trimester ketiga, minggu ke-28 sampai 32, janin bertambah berat, tulang kuat, lemak menumpuk. Minggu 33 sampai minggu 36, paru-paru hampir matang, janin berputar ke posisi lahir. Minggu 37 sampai minggu 40, janin matang sepenuhnya siap dilahirkan. Lanjut ke lembar 9. Tabel soal nomor 3. 1. Profase. Meosisnya profase 1. 2. Metafase. Meosisnya metafase 1. 3. Anafase. Meosisnya anafase 1. 4. Telofase. Meosisnya telofase 1. Meiosis profase 2. 6. Metafase 2. 7. Anafase 2. 8. Telofase. Sifat sel anakan identik dengan diploid atau 2N induk. Meosisnya berbeda dengan haploid 1N induk. Tempat terjadi mitosis sel tubuh atau somatik. Meosisnya sel kelamin, zona di testis dan ovarium. Jawaban soal keempat. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induk atau diploid 2M. Proses ini terjadi pada sel tubuh atau somatik dan berfungsi untuk pertumbuhan perbaikan jaringan serta regenerasi sel yang rusak. Jawaban yang B. Meiosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk atau haploid 1N. Pembelahan ini terjadi di organ reproduksi
testis dan ovarium untuk menghasilkan sel gamet atau sperma dan sel telur yang berperan dalam pewarisan sifat dan menjaga jumlah kromosom tetap pada setiap generasi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.